Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan para hadirin yang berbahagia. Saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan. Kalian pernah nggak baca buku sejarah terus ngerasa ini kayaknya ada yang kurang lengkap deh? Kayak ada yang hilang, ada cerita yang nggak diceritain, dan ada suara yang nggak kedengeran. Saya ngerti perasaan itu, dan saya rasa pihak pro juga ngerti. Makanya mereka berdiri hari ini dan bilang kita harus lebih banyak dengar cerita dari rakyat kecil. Cerita orang-orang yang bukan penguasa, historiography bottom up. Dan jujur niat itu bagus, niat itu mulia. Tapi ada satu masalah besar yang sering kita lupa tanyakan. Apakah mengganti satu cara pandang dengan cara pandang lain benar-benar menyelesaikan masalah, atau justru menciptakan masalah baru? Di negara yang baru keluar dari konflik, dari perang saudara, rezim yang roboh, dari luka kolonialisme, buku teks sejarah bukan sekedar buku pelajaran biasa. Ia adalah alat rekonsiliasi, alat pembentuk identitas nasional, alat yang menentukan apakah generasi berikutnya akan bersatu atau kembali terpecah. Dan hari ini, tim kontra hadir untuk mengatakan dengan tegas, memfokuskan buku teks sejarah atau lebih dominan ke historiography bottom up di konteks negara pasca konflik adalah pilihan yang tergesa-gesa, tidak matang, dan berpotensi berbahaya, bukan karena suara rakyat kecil tidak penting, tapi karena sejarah yang baik tidak boleh berpihak ke satu arah, ke atas atau ke bawah. Sejarah yang baik harus utuh. Historiography top-down adalah pendekatan sejarah yang berfokus pada keputusan pemimpin, kebijakan negara, dan struktural kekuasaan, peristiwa besar, dan yang mengubah arah bangsa secara resmi. Historiography bottom up adalah pendidikan yang berfokus pada pengalaman rakyat biasa, cerita yang tidak tercatat dalam arsip resmi, dan tentang bagaimana peristiwa besar itu dirasakan orang kecil. Tidak menolak historiography bottom up, kami menolak mosi yang menyatakan buku teks seharusnya lebih bagus alias memprioritaskan bottom up dibanding top down. Yang kami perjuangkan adalah pendekatan terintegrasi di mana dunia perspektif hadir secara seimbang dan saling melengkapi. Dan kami punya alasan yang sangat kuat untuk berdiri di posisi ini, khususnya dalam konteks negara pasca konflik. Karena apa? Satu, dengan pasca konflik, narasi nasional yang kohesif itu tidak bisa diabaikan. Ini argumen paling penting saya. Jadi, coba kita bayangkan sebuah negara, sebut saja negara X yang baru saja keluar dari perang saudara selama 10 tahun. Ribuan orang mati, kota-kota hancur, satu kelompok etnis berperang melawan kelompok etnis lain. Kebencian masih membara di banyak sudut. Sekarang pertanyaannya, apa yang paling penting dibutuhkan negara itu untuk bangkit? Salah satu jawabannya yang sudah terbukti berkali-kali dalam sejarah dunia adalah narasi bersama yang bisa dipegang oleh semua orang. Nah, disinilah historiography top-down punya peran yang tidak bisa digantikan begitu saja. Sejarah top-down yang fokusnya pada peristiwa besar, tokoh nasional, keputusan negara, menyadarkan kerangka besar bersama yang bisa dipahami oleh semua orang, dari Sabang sampai Merauke, dari kelompok yang menang sampai kelompok yang kalah dalam konflik. Tanpa kerangka bersama itu, langsung terjun ke bottom up yang masing-masing punya versi kebenarannya sendiri. Lalu apa yang akan terjadi? Bukan rekonsiliasi, tapi fragmentasi. Coba bandingkan dengan negara-negara yang tidak punya narasi nasional yang kuat. Setelah konflik yang langsung membiarkan semua versi cerita bertabrakan tanpa kerangka yang jelas. Hasilnya seringkali konflik kelanjutan, provokasi dari narasi yang saling bertentangan, polarisasi yang tidak kunjung sembuh. Lalu yang kedua, bottom up tanpa konteks struktural bisa jadi bumerang. Kalau kita kasih banyak suara yang tak terdengar itu ke dalam buku teks tanpa konteks struktural yang memadai, apakah anak-anak yang membacanya bisa benar-benar memahami kenapa konflik itu terjadi? Dan di negara pasca konflik, empati tanpa pemahaman struktural itu berbahaya. Kenapa? Karena tanpa pemahaman tentang akar struktural konflik, kita tidak bisa mencegah konflik hal yang sama terulang kembali. Dewan juri yang saya hormati, di negara yang baru saja keluar dari konflik, setiap kata dalam buku teks sejarah itu berat. Tim kontra percaya bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang cukup untuk menyembuhkan luka sebesar itu. Yang dibutuhkan negara pasca politik adalah sejarah yang berani menjadi utuh, yang tidak takut mengalami kompleksitas. Karena bangsa yang kuat bukan bangsa yang hanya satu versi sejarahnya. Bangsa kuat adalah bangsa yang cukup dewasa untuk menghadapi seluruh sejarahnya yang pahit, yang kompleks, dan yang penuh nuansa tanpa harus memilih satu sudut pandang sebagai satu-satunya kebenaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.